Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi, tidak mengurangi kemuliaan Bapak dan Ibu barangkali yang di luar. Ini hanya sekedar untuk terlihat saja. Ya boleh jadi Bapak Ibu lebih dipandang lebih mulia dibandingkan dengan kami yang berada di kursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا جل وعلا رحمة للعالمين فهدى الناس أجمعين إلى هدى رب العالمين فأمر ربنا بالاقتداء بسنته فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولك محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, terkhusus barangkali pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Bandung ini, juga seluruh kita semua yang terikat dalam persaudaraan risalah Islam yang berkumpul pada malam hari ini, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati kita semua dan insyaallah menyatukan kita dalam surga terbaiknya bersama Rasulullah SAW. Awal saya memasuki komplek pendidikan ini ada rasa kebahagiaan yang cukup dalam. Karena saat saya kecil itu saya sering bolak-balik sekitaran tempat ini. Agak akrab dengan wilayah ini. Jalan Purwakarta, belah sananya sebelumnya Jakarta, ke sini nanti bahkan ke dalam ada Jalan Indramayu, ke sana kemudian ada Terminal Antapani yang dulu pemudanya kumpul-kumpul, ya, kemudian melahirkan Peter Pan, pemuda Terminal Antapani sebelah sana. Dari sini belok kiri, kemudian itu jalan pintas menjadi Terminal Cicahem. Keluar dari sini ke kiri dikit ada barbershop, tukang cukur di sini. Kanan dikit ada tempat mangkal angkot sedikit di situ, bayangan. Yang seberangnya ada tukang beca di situ kumpul. Sana dikit tukang ojek, sebelah sini dikit ada Indomaret berkembang sedikit. Dan saya pikir Masya Allah, saat saya masuk ke sini, saya teringat pertemuan yang disebutkan dalam sejarah, bahkan dituliskan oleh sejarawan Muslim Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu dalam bukunya Api Sejarah jilid yang pertama. Di hari Senin tanggal 17 April tahun 1905 bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu ada yang kurang tepat tertuliskan, ditulis Jumadal Awal. Ya, Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Berkumpullah 5 orang tokoh besar di sekitaran Krukut, juga Tanah Abang. Kemudian mereka berpikir merenungkan bagaimana menyatukan umat muslim di Nusantara ini, khususnya dalam menghadapi tekanan-tekanan dan penjajahan dari Belanda pada saat itu. Maka berkumpullah 5 orang saleh dari kalangan orang-orang hebat, termasuk dari kalangan Habaib, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada Habib Sehan, ada Habib Al-Fakhir, dan yang lainnya. Maka mereka memikirkan pentingnya persatuan umat Islam juga dalam rangka mengalahkan penjajahan Belanda pada saat itu. Maka di antara faktor yang sangat mereka perhatikan adalah kita itu tertinggal dari aspek pendidikan, sehingga mudah diadu domba, ya, mudah kemudian untuk dipecah dan sebagainya. Maka sepakat didirikan kemudian satu ormas pertama
di Nusantara ini diberi nama dengan Jamiatul Khair. Hanya persoalannya, kalau dibuka lembaga konsen di bidang pendidikan, itu mesti ada pendidiknya. Dan ulama kita dulu itu betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Karena sifat seorang guru terbaik itu diisyaratkan dalam Al-Quran, itu bukan hanya pintar, tapi bagaimana kepintarannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Imran dengan Hannah, ketika dilukiskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37 itu, ketika keduanya merencanakan pendidikan untuk anaknya, sehingga anak itu saat lahir tumbuh pintar, dan tidak sekedar pintar tapi kepintarannya mendekatkan dia dengan Allah. Maka di antara rencananya menyiapkan tempat terbaik yang kelak nanti dari situ turunannya menjadi pusat pendidikan. Yang kedua, guru terbaik, yang guru itu bukan hanya pintar tapi juga soleh. Karena kepintaran yang tidak didasari dengan kesolehan, maka seringkali kepintaran itu menjerumuskan dalam urusan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak bermanfaat bahkan dalam urusan dunia. Betapa banyak sekarang orang pintar yang kepintarannya digunakan untuk menipu orang. Betapa banyak ahli hukum yang pandai memanipulasi kemudian kaidah hukum yang melahirkan persoalan hukum. Betapa banyak kemudian bahkan ahli agama yang juga sesungguhnya pintar dalam bidang agama, tapi kepintarannya bukan hanya menjauhkan dia dari Allah, tapi bahkan digunakan untuk menipu umat. Sekarang kan banyak yang mengutip ayat-ayat Al-Quran, bahkan dipotong-potong, tapi pemotongannya itu menjauhkan umat dari Allah, bukan mendekatkan. Silahkan cek yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Apakah secara gelar kemudian keilmuannya rendah? Tidak. Bahkan orangnya pintar-pintar. S1, S2, S3, sampai dingin juga. Ya, banyak gelar didapatkan. Tapi kepintarannya tidak mampu membuat orang bahkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang paling menarik, Imran dengan Hannah diskusi. Nah, ini nanti bisa diturunkan jadi konsep manajemen pendidikan dalam keluarga, sebelum ditempatkan di sekolah-sekolah terbaik untuk dititipkan dalam rangka memperbanyak pengetahuan dan wawasan. Apa yang direnungkan oleh keduanya bahkan sejak bayinya dikandung, belum lahir. Lihat ayat 35-nya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah ketiga ayat 35. Paling kiri di pertengahan. Kata Allah, idh itu dalam ilmu nahwu bukan cuma diingat. Di terjemahan sering diartikan ingatlah. Idh itu bukan cuma ingat. Al-fahmu wal-idraq wat-ta'ammuq wal-dzikr. Idh. Pahami, dalami, kemudian setelah itu renungkan, baru kemudian praktekkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei generasi yang akan datang, hei generasi kemudian kekinian, pahami ya, dalami ya, renungkan ya. Ingat, ini dulu pernah ada kisah istrinya Imran sedang mengandung, sebelum anaknya dilahirkan, dia sudah memetakkan rencana untuk anak ini. Apa yang kemudian akan terjadi dengan anak ini, diikhtiarkan perencanaannya untuk masa depannya. Dikala orang tua sekarang diamanahi oleh Allah ada anak-anak, rencanakan dari sejak dini. Kalau bisa antum petakan orang tuanya, ini anak pertama mau jadi apa? Anak kedua jadi apa? Ketiga jadi apa? Itu yang diinginkan oleh Al-Quran. Jangan sampai ketika anaknya lahir, bahkan anda pun tidak tahu anak anda mau jadi apa. Dari awal, anak pertama ahli Al-Quran, Masya Allah. Anak kedua ahli hadis. Anak ketiga bungsu ahli hukum fikihnya. Kalau ada yang seperti itu, Masya Allah, di rumah itu enak suasananya. Begitu anda punya persoalan, kakak, apa ayatnya? Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling kanan, sebelah atas, agak pojok dikit. Masya Allah, buka. Ada hadisnya, kalau Rasulullah SAW tersebut di kitab hadisnya sahih. Masya Allah. Adik bungsu, bagaimana hukum fikihnya? Pendapat 4 mazhab begini, disebutkan di kitab ini, tarjihnya begini, kesimpulannya begini. Allahu Akbar. Kalau ada yang seperti di rumah, antum pun nikmat hidupnya, kosong pengajian. Sudah. Ada rencana. Bagaimana itu diwujudkan? Berdoa diperbanyak saat bayi masih dikandung. Begitu dilahirkan bermohon kebaikan kepada Allah. Lihat ayat 37-nya. Tidak cukup doa itu dipanjatkan, tapi mesti diikhtiarkan. Hingga kemudian doa itu diterjemahkan dalam bentuk usaha kita mewujudkannya. Baru dikabulkan. Bagaimana ikhtiarnya kemudian bapak dan ibunya Maryam itu? Setelah anaknya diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam di ayat 36-nya. Diberi nama sesuai dengan harapannya.
Harapannya anak ini soleha, pintar, dekat dengan Allah. Semua makna ini terkumpul dalam satu nama, namanya Maryam. Begitu disebutkan Maryam, dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan, baru diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Dicari guru terbaik. Siapa? Nabi Zakaria. Yang pintar, banyak. Yang soleh, tidak banyak. Yang kemudian menyatukan dua aspek ini, pintar dan soleh, Zakaria alaihissalam pada saat itu. Maka dipilihlah Nabi Zakaria walaupun pamannya untuk bisa merawat Maryam pada saat itu. Ditempatkan di tempat terbaik, namanya mihrab. Mihrab itu satu di antara 3 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang bisa memfokuskan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Ada musalla, Quran surah kedua ayat 125. Ada masjid, Quran surah ke-19 misalnya. Atau Quran, kita ambil surah ke-9 ayat ke-18 misalnya. Ada Quran surah kedua ayat 114 misalnya. Kita ambil masjid. Yang ketiga mihrab, tempat spesifik pembinaan untuk mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Tempatnya bagus, gurunya istimewa, ikhtiarnya ada, doanya lengkap, diterima oleh Allah. Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi kalau doanya benar, ikhtiarnya sempurna, diterima oleh Allah, Allah yang memudahkan semua jalan kehidupan sampai berhasil pada puncak yang tertingginya. Jadi kadang-kadang orang tua pandai berdoa tapi ikhtiar tidak maksimal. Atau ada yang hebat ikhtiar tapi doa tidak dipanjatkan. Gabungkan keduanya, maka muncul kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang 5 orang itu kemudian berkumpul mencari guru terbaik, ditunjuklah sosok yang paling sesuai pada saat itu, namanya Syekh Ahmad Surkati. Ya, ini berasal dari Sudan yang sedang menimba ilmu di Mekah pada saat itu. Ahmad ini menunjuk pada sifat kedekatannya dengan Allah. Disebutkan sekali dalam Al-Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6. Surkati dari bahasa Sudan. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Jadi orang ini selain dekat dengan Allah, di keluarganya pun dibina oleh bapaknya untuk lekat dengan hasanah-hasanah keilmuan. Kitabnya banyak, kajiannya luar biasa, sampai dikirim ke Mekah untuk belajar. Itu yang paling populer pada saat itu. Ingin diundang ke Nusantara, tapi tidak bisa datang seketika. Dulu belum ada pesawat yang cepat seperti sekarang. Orang haji itu perginya sampai 6 bulan. Udah berangkat, tunggu sampai lupa orang. Udah lupa baru pulang. Nah, 6 bulan. Nah, sekarang lain, 8 jam nyampe sana. Pulang lagi, cepat. Orang udah nunggu, udah siap-siap. Dulu tidak. Baru bisa datang teman-teman sekalian 6 tahun kemudian setelah itu. 1905 datanglah tahun 1911. Yang mau saya ceritakan di 1911 itu saat datang diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau tuh tidak banyak orang tahu itu kalangan habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habib tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Antum mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya 2 anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa 3 orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Menah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura.
Punya murid di antara muridnya yang paling bagus, seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang. Terpikat, dinikahi, bahkan masuk Islam. Kemudian melahirkan 3 orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji. Bertemu dengan Syarif Abdullah. Menikah di situ, kemudian kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya. Diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu 3 etnis. 1 etnis lokal Nusantara, 2 Arab, 3 Cina. Perkumpulannya pada satu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang terasi dari udang rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai rebon, cai rebon, cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Daerahnya Cirebon. Carubannya bertahan di wilayah Lasem. Jadi kalau dari Cirebon itu mau ke Lasem, Anda teruskan jalur Pantura sampai nanti masuk ke arah Semarang. Semarang lurus, mau ke arah lurus, depannya ada flyover, kirinya tandanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Warnanya hijau, kubahnya warna emas. Depannya ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri, kemudian BNI. Lurus, sebelah kanan doriahnya jembatan flyover, belok kiri. Lurus terus tembus ke Demak. Demak tembus Kudus. Kudus tembus Pati. Pati tembus Rembang. Dari Rembang 10 menit lurus sebelum Masjid Agung sebelah kiri ada wilayah namanya Caruban, Pantai Caruban. Lurus sedikit sekitar 50-100 meter sebelah kanannya Karangturi. Pusat orang Cina pertama datang ke Nusantara. Lurus dikit terus lagi Masjid Agung sebelah kanannya. Sebelum ke situ sebelah kirinya berpapasan jauh itu pesantren terkenal yang diantara pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di situ. Sekarang cucunya namanya Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Lurus dikit sekitar 30 kiloan lah ke arah situ, nggak nyampe sebetulnya, mungkin 15-20 kilo itu sampai nanti ke tapaknya Pesujudan Sunang Bonang. Naik ke atas dikit sampai ketemu juru kunci namanya Pak Abdul Wahid. Dijelaskan ini sebetulnya bukan kuburan yang sering orang datang ke situ, kuburannya yang ada di sini, cuman tidak dipublikasikan supaya tidak banyak dikultuskan dan lain sebagainya. Itu ada, kalau Anda telusuri ketemu di situ. Nah, kemudian Syarifah Mudaim ini menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Belajar di Mesir pada masyayikh di sana, di antaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selama 20 tahun beliau belajar, pulang kemudian ke Nusantara, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sampai menikah melahirkan 7 orang anak. Anak pertama Muhammad, anak keduanya perempuan, menikah dengan seorang panglima dari Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Fatahillah atau juga Faletehan. Itulah yang diperintahkan kemudian oleh Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Sunda Kelapa dari kungkungan Portugis pada saat itu yang datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, dunia dibagi 2 oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan pada Portugis. Datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menguasai bagian Sunda Kelapa, diutus oleh Sunan Gunung Jati, bebaskan Sunda Kelapa. Maka bermohon kepada Allah, mereka sholat, mereka wudhu, mereka berjihad. Jihad itu membela keutamaan negara pada saat itu, membela keutamaan bangsa masyarakat dengan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat, ditaklukkanlah Portugis pada saat itu. Saat ditaklukkan mereka bersyukur kepada Allah, mereka tahu ini bukan cuma ikhtiar, karena kalau senjata lawan senjata nggak mungkin, sana lebih canggih, lebih hebat. Ini senjata sederhana. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Allah yang bantu. Maka mereka kemudian teringat dengan ayat Al-Quran, ini fathun, pembukaan dari Allah, bukan sekedar berjuang. Maka disebutkanlah kemudian nama kota itu dengan nama pertama di surah ke-48 ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi Fatham Mubina. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat dengan Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, hari Jumat tahun 933 Hijrah, bertepatan teman-teman dengan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta miladnya 22 Juni. Sampai sekarang. Apa hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan? Itu saudara Syarif Abdullah itu saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tadi dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain radhiyallahu taala anhu, adiknya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaibah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur.
bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Oke, Haji Ahmad Dahlan itu nasabnya nyampe ke Nabi Adam. Ayo ulangi, mana ketua PDM? Oh. Makanya setelah pertemuan itu pulang, setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah dengan nama datuknya. Tapi diberikan ya nisbah dengan tak menunjuk pada sifat. Di Muhammadiyah itu bukan sekedar nama. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua dengan namanya, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya nilai sosial yang tinggi. Kalau dirubah jadi sifat mubalaghah superlatif, maka berubah jadi Muhammad, sifat Nabi yang punya nilai sosial dengan lingkungan yang tinggi. Hablum minan nas, hablum minallahnya disebut dengan Ahmad, sifat mubalaghah dari kata Hamid. Nah, sifat itulah kemudian yang dihadirkan. Ya-nya nisbah, taknya sifat. Di ketika beliau mendirikan Muhammadiyah 18 November itu tahun 1112 itu bertepatan dengan bulan Dzulhijjah itu, beliau mencantumkan Muhammadiyah bukan sekedar nama. Diharapkan semua yang ikut persyarikatan ini nanti ke depannya bisa ya ikut Muhammad kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikalau ada anggota di persyarikatan Muhammadiyah sifatnya jauh dari tuntunan Nabi, maaf, kurang bagus akhlaknya, kurang bagus perilakunya, kurang bagus pendekatannya, kurang dekat dengan Allah, maka dia harus dipertanyakan dengan kemuhammadiyahannya. Karena bukan sekedar organisasi. Ketika disebutkan namanya, ada sifat-sifat yang harus diteladani. Itu ketika didirikan demikian. Makanya beliau lebih konsen pada urusan sosial. Dalam hal ini bangun kemudian rumah sakit setelahnya. Begitu menerangkan Al-Ma'un sebelumnya, mengeluarkan sifat sosialnya, praktekkan langsung. Ini hartanya, ini kumpulkan, ini bagikan. Kemudian hari kelak jadi rumah sakit, jadi panti, jadi macam-macam dan sebagainya. Itulah tafsiran terbaiknya. Saya ingin katakan, pertemuan itu sampai berdirinya Muhammadiyah, itu hadir dengan kalangan-kalangan yang lainnya, para ulama dan sebagainya. Dan cita-cita terbaiknya, bagaimana membuat bangsa ini diantaranya memiliki nilai yang berkemajuan. Dengan spirit ta'awun satu dengan yang lainnya. Itulah yang kita tuangkan dalam tema kesempatan kali ini. Selesailah materi kita dan kita cukupkan sampai pertemuan hari ini. Paham insya Allah? Maksud saya sangat bahagia saat masuk ruangan ini. Ternyata di antara cita-cita itu sudah terwujud di antaranya sekitaran tempat ini. Tapi ingat, Muhammadiyah itu bukan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bersikap eksklusif ke dalam. Tapi ketika didirikan oleh beliau, didik semuanya, memiliki cita-cita yang tinggi, bangun ukurannya dengan sinergi dalam kebaikan, kuatkan hubungan internal, tapi berikan sumbangsi yang terbaik dan menyatu dengan yang lainnya dalam nilai-nilai yang telah digariskan pada awalnya. Siap insya Allah? Itu poin pertamanya. Dan pasti ada cita-cita untuk memberikan nilai-nilai kemajuan pada bangsa hingga meraih kemerdekaan 34 tahun setelah pertemuan itu. Nah sekarang, persoalannya bagaimana menurunkan spirit dalam Al-Quran. Kita bicara dengan konteks yang lebih luas. Dalam Al-Quran bagaimana menjadikan pribadi kita yang maju dengan spirit yang digariskan dengan sifat ta'awun, sehingga kemajuan itu tidak kemudian dihadirkan oleh 1-2 golongan atau 1-2 orang, tapi bisa disinergikan untuk membangun sifat-sifat keislaman yang lebih luas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema kita pada malam hari ini. Dan selesai mukaddimah saya. Jadi yang tadi baru mukaddimah. Ya, sekarang inti materinya. Bagaimana membangun sifat muslim yang berkemajuan dalam spirit ta'awun. Kita punya 3 rangkaian kalimat dalam tema ini yang mesti kita bedah. 1, ada kalimat muslim. Saya tuliskan dulu. Maaf, ini kelihatan? Belakang kelihatan ini? Oh hebat Anda, belum saya tulis sudah kelihatan. Muslim berkemajuan, sedikit lebih maju daripada yang lain. Belum ditulis sudah kelihatan. Muslim. 1, 2, berkemajuan. Bagaimana konsep berkemajuan dalam Al-Quran? Apakah sab memaju? Kan? Atau yang lain? 3, dalam spirit at-ta'awun. Apa itu at-ta'awun?
Bagaimana menerapkan spirit at-ta'awun dalam kehidupan, dan bagaimana menggabungkan tiga kata ini sehingga melahirkan satu nilai yang bisa kita praktekkan sepulang dari pertemuan kita pada malam hari ini. Pertanyaan saya yang pertama, berapa menit lagi kita masuk ke waktu Isya? 10 menit ya? Baik, karena ada 10 menit ke depan, kita akan coba mulai uraikan bagian yang pertama dulu, kemudian yang kedua, baru yang ketiga. Saya turunkan beberapa ayatnya dulu. Ayat-ayat ini akan jadi landasan pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Maaf ya, saya senang menurunkan nanti landasannya dari Al-Quran ataupun hadis dengan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, supaya kita punya dasar argumentatif dalam membahas segala hal. Jadi kalau orang lain menyoal, kita bisa menjawab. Kalau orang lain bertanya, kita bisa menjelaskan. Yang kedua, saya pilih Al-Quran dengan hadis karena ini sumber yang paling akurat, paling terpercaya, dan tidak bisa disoal dari sudut manapun. Jadi sepanjang ada keterangan Allah, penjelasan Nabi itu lebih diutamakan dibandingkan dengan keterangan-keterangan yang lain, berdasarkan penjelasan para ulama-ulama kita. Satu, saya bacakan ayatnya. Kita turunkan dulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 131. Di kalimat pertama, perintah pertama dari Allah untuk menjadi muslim. Kemudian orangnya disebut muslim, jamaknya disebut dengan muslimun. Ini amanah di Quran surah ketiga ayat 102. Saya tahan dulu. Sifatnya saya turunkan di Quran 3. Surah kedua ayat 208. Pemberiannya kemudian kita turunkan contoh ke Nabi Yahya di Quran surah ke-19. Kita ambil ayat 11 sampai 15, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Jadi kalau kita praktekkan ini dengan benar, maka kita akan mendapatkan ini. Bingkainya, frame-nya disebutkan kemudian di Quran surah ketiga ayat 19. Ketika Anda menjadi seorang muslim, maka Anda harus masuk ke frame ini dan tunaikan semua ketentuannya. Tidak boleh keluar dari bingkainya. Begitu keluar, ada persoalan dalam kemusliman Anda. Berkemajuan, kita turunkan kemudian pesannya dalam Al-Quran. Pertama, ini amanah yang tersirat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Bekalnya diturunkan, bekal pertamanya di Quran surah kedua ayat 31. Cara mempraktekkan bekal ini dirinci lagi. Pertama di Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian diterangkan lagi di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Satu contoh. Kemudian pendalamannya, saya berikan contoh yang pernah dikaji oleh ulama kita dulu. Di Quran, misalnya surah ke-67, misal kita ambil ayat yang ke-19, contoh pertama saja. Ada juga yang Quran surah ke-32, ayat yang ke-5, nanti dipadukan dengan Al-Ma'arij, saya jelaskan. Ini tidak bisa ditempuh sendirian, ini bekal pertama saja, karena waktunya mungkin tidak akan cukup, kita uraikan lebih dalam. Kita ambil satu dulu. Berkemajuan kita ambil dengan spirit ta'awun. Kita ambil Quran surah ke-5 ayat yang kedua. Ini yang paling bagus. Dengan siapa kita berta'awun? Pertama, kelompok yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 103. Kedua, lebih luas di Quran surah ke-49 ayat yang ke-13. Di spiritnya. Kita turunkan sampai sini dulu. Kemudian nanti kita ambil contoh-contohnya dalam turunan space yang mungkin kita sisakan turunan pembahasannya. Baik, kita mulai bagian pertama. Yang nampak tidak terlihat, nanti dengarkan suara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Bagian pertama, muslim. Saya tidak menginginkan ada seorang pun datang ke tempat ini, lantas melihat judulnya, tapi hanya sekedar jadi informatif belaka. Saya ingin kita paham apa yang kita kaji sampai bagian-bagian terkecilnya. Muslim, kalau kita turunkan, seperti ini, muslim. Saya beri rumus cepat ya. Saya beri rumus cepat. Kalau ada rumus mu'i, ingat mu'i. Depannya harakatnya mu, mim harakatnya dhammah, mu. Huruf sebelum akhir dibaca kasrah, mu'i. Itu rumus cepatnya pasti menunjuk kepada orang. Orang. Ya, tinggal lihat kata dasarnya. Nanti kita turunkan kata dasarnya. Ya, biasanya dalam formula aslama yuslimu ai, orangnya mu'i, muslim. Aslama, Islam, orang Islam, muslim.
Amana, beriman, orang beriman mukmin. Akhlasa, ikhlas, ikhlas, orang ikhlas mukhlis. Jelas sampai sini? Ihsan, dekat dengan Allah. Orang yang ibadah dekat dengan Allah muhsin. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, muslim berarti menunjuk kepada siapa? Orangnya. Orangnya. Dasarnya berasal dari kata Islam. Islam, orangnya disebut apa? Muslim, bentuknya umum. Kalau ingin ditekankan secara spesifik, menunjuk pada perempuan misalnya, tambahkan tak di ujungnya. Paling cepat. Muslim, laki-laki, perempuan, muslimah. Tinggal tambah tak di ujungnya. Mukmin, laki-laki, perempuan, mukminah. Soim, laki-laki, perempuan, ketemu ya. Tenang, tahan sampai sini pelan-pelan. Lihat sampai sini, Islam, orangnya disebut muslim. Ketika Allah pertama kali, perhatikan baik-baik, menegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah berlalu masa keturunan dari Nabi Adam. Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu ada 13 generasi. Setiap generasi itu bisa ribuan tahun. Nabi Adam turun ke bumi itu statusnya sudah muslim. Cuma generasinya menyebar jauh, terpengaruh oleh lingkungan. Mulai karena terpengaruh, mulai lupa dengan Allah. Diturunkan Nabi Nuh untuk mengajar. Diturunkan lagi Nabi setelahnya. Sampai ke Nabi Ibrahim. Ditegaskan lagi lah kemudian kalimat yang mewajibkan untuk disadarkan pada diri. Bahwa setiap manusia itu mesti memiliki predikat muslim. Diberikan perintah. Aslama yuslimu, muslim orangnya, perintahnya disebut dengan aslim. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il amr. Aslim, kamu harus muslim. Aslim, tegaskan kepada dirimu, kamu muslim. Maka turunlah kemudian surah Al-Baqarah ayat 131 untuk mengabadikan perintah itu. Itu perintah diturunkan pada Nabi Ibrahim 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Ibrahim? Itu langsung keturunan kakek buyut dari Nabi Muhammad. Jalur dari Nabi Ismail. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Keturunan ke-30. Maka disampaikan oleh Allah. Lihat kalimatnya. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Idh, pahami, dalami, renungkan. Ingat ya, ingat. Nabi Ibrahim saja diperintahkan oleh Allah. Aslim, kamu mesti muslim. Apa jawabannya? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, ya. Saya muslim, saya tunduk, saya patuh kepadamu penguasa seluruh alam. Anda bayangkan, Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Rasul mulia, orangnya hebat, dekat dengan Allah, jaminan surga. Diperintahkan oleh Allah, muslim ya. Apa jawab beliau? Baik, siap, saya muslim. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Awas, dekat dengan Allah belum tentu sedekat Nabi Ibrahim. Keturunan Anda siapa yang jadi Nabi? Siapa yang jadi Rasul? Sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan, ulama juga belum, jadi imam bukan, makmum kadang-kadang. Diperintahkan oleh Allah, muslim ya. Pikir-pikir dulu. Nah siapa? Jelas ya? Nah, jadi kalau seorang Nabi Rasul saya diperintah muslim, kata beliau, ya siap, saya muslim. Maka kita yang bukan Nabi ketika diperintahkan muslim, maka katakan siap ya Allah. Tapi persoalannya, jawaban Nabi Ibrahim tidak menunjuk kepada orang. Jawabannya menunjuk pada kesiapan dengan menggunakan bentuk fi'il madhi dalam bahasa Arab, past tense dalam bahasa Inggris, tapi di ilmu balaghah turunannya nanti di ilmu nahwu, bentuk fi'il madhi itu kalau diungkapkan untuk komitmen itu menunjuk makna taukid yang mengatakan siap, kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya, tapi kalimatnya menggunakan bentuk kata kerja. Perhatikan kalimatnya. Beliau tidak mengatakan, awas, qala ana muslim. Jawaban beliau, qala aslamtu. Lihat sini. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aslamtu bimakna taukid. Awas, li ifadatil mustaqbal. Taukid menguatkan, meyakinkan. Seakan beliau mengatakan, ya Allah, saya kuatkan sekuat-kuatnya. Saya yakinkan pada diri saya, tolong saksikan ya Allah, Rabb semesta alam. Saya siap menjadi muslim, aslamtu. Sampai kapanpun, li ifadatil istiqbal. Present, continuous, or future. Sekarang, kapanpun, sampai nanti pun. Tapi yang paling menarik, menggunakan kata kerja. Aslamtu fi'il.
mau sholat. Dicek KTP, Muslim. Ayo zakat, gak mau zakat. Dicek KTP, Muslim. KTP-nya masuk surga, orangnya bermasalah. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan aslam tuh, ini komitmen bukan hanya menjadikan diri sebagai seorang muslim, tapi siap menerima semua perintah pekerjaan yang dibebankan dengan nilai komitmen yang telah dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, ini kalau kita baca Qur'annya dengan ilmu turunan bahasanya, kita akan mengerti, oh ini arahnya ke sini. Kenapa ada aslama, kenapa yuslimu, kenapa pakai muslim dan sebagainya. Baik, tahan. Fokus baik-baik. Aslama pekerjaannya, muslim orangnya. Saya berikan rumus cepat lagi. Kalau orang ini disebut dalam bentuk jamak banyak sekali, maka tambahkan di ujungnya. Muslim satu orang, banyak orang muslimun. Mukmin satu orang, banyak orang mukhlis satu orang, banyak orang soim satu orang, banyak orang soimun. Baik. Kalau makan bakso pakai mie dan soun. Sini lihat. Maka kalau Anda sudah mengatakan saya muslim, komitmen dengan nilai dan pekerjaan keislaman, diperintah apapun saya siap mengerjakan. Salat saya siap, puasa siap, zakat siap, diminta berbagi siap, infak siap, nahan amarah siap, memaafkan orang siap. Maka kata Allah, jaga komitmen itu. Alhamdulillah. Bukan sekedar saat kamu hidup, tapi kamu bawa sampai saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dihisab dan kamu banggakan di hadapan Allah. Maka turunlah komitmen ini di Quran surah ketiga ayat 102, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada saya, kata Allah. Mengatakan dirinya muslim. Karena saat syarat muslim itu, bingkainya disebut dengan Islam. Syarat Islam yang pertama itu syahadat. Buka hadis riwayat Muslim. Kitabnya pun Sahih Muslim. Imam Muslim yang ngarang. Jilid yang pertama, teman-teman, hadis nomor ke-8 dikutip oleh Imam An-Nawawi, bahkan di kitab yang Al-Arba'innya, kitab keduanya setelah At-Tibyan, nomor hadis yang kedua, malaikat Jibril datang menyamar kepada Nabi, bertanya tentang pokok keislaman. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal Islam? Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi yang poin pertamanya, antashhada alla ilaha wa anna Muhammadan. Syahadat itu kalau sudah diucapkan artinya beriman. Maka kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka disebutlah orang itu dengan mukmin, masuk Islam dan dia beriman kepada Allah. Kata kerjanya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau ada panggilan di Quran ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti memanggil orang-orang yang telah berislam dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya disebut dengan iman. Panggilannya menggunakan huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil dengan semua jarak. Li'ifadatil gharib wal mutawassit wal ba'id. Demikian di ilmu nahwu. Dari 14 huruf nida, cuman ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Padahal ada a, ada aya, ada wa. Cuman ya 360 kali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua yang beriman, saya panggil kalian semua. Baik yang imannya kuat merasa dekat dengan saya, yang menengah ataupun yang paling jauh, sepanjang beriman, saya panggil kalian semua. Dan berlaku hukum yang akan saya sebutkan di ayat ini. Saya tegaskan, ketegasannya disebutkan dengan ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha dari kata ayyun dan ha. Ayyunya adalah munada, sifatnya taukid, haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang telah beriman, saya tegaskan, saya kuatkan ya, ingat baik-baik. Saya panggil kalian semua. Menggunakan kata alladzina sebelum amanunya disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf sambung menyambungkan satu peristiwa atau objek yang menunjuk pada semua kalangan tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei yang telah beriman, hei yang telah muslim, ingat baik-baik. Mau kalian tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, tanpa batas, saya tegaskan, saya ingatkan, saya panggil kalian semua. Lihat kalimatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Buktikan keislaman kalian, keimanan kalian dengan meningkatkan takwa. Takwa itu wujudnya amal. Amal itu pekerjaan. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau saya perintahkan, kerjakan ya. Kalau saya katakan begini, lakukan. Saya larang, tinggalkan. Itulah takwa. Makanya takwa cuma dibagi dua, 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bentuknya cuma perintah dan larangan. Pekerjaan, kerjakan, tinggalkan. Do it or leave it.
If'al wala taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Pekerjaan. Kalau Anda mengatakan saya muslim, Anda harus siap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lihat, wala tamutunna ujungnya. Setelah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai bawa sifat itu, komitmen meningkatkan ketaatan kepada Allah. Pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang muslim, bawa itu, pertahankan. Jangan sampai engkau diwafatkan kecuali dalam komitmen awalmu menjadi seorang muslim yang baik. Inilah kalimat-kalimat muslim disebutkan dalam Al-Quran. Ini sifat pekerjaannya, ini orangnya, ini bentuk jamaknya. Nah, komitmen kita mewujudkan semua pekerjaan tadi disimbolkan kemudian dalam bentuk perubahan kata lagi. Apa katanya? Katanya disebutkan dengan kalimat kata yang ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Kalau Anda komitmen, ya Allah saya mau meningkatkan takwa, apa pekerjaannya? Maka bentuk turunan dari kata muslim, turunannya adalah as-silmi. Quran surah kedua ayat 208. Paling kiri ke pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Perhatikan, bukan udkhulu fis salam, bukan udkhulu fil Islam, tapi udkhulu fis silmi. Silmi menunjuk pada rincian perbuatan-perbuatannya. Kalau Anda ingin tahu lagi apa rincian-rincian ini, maka diturunkan kemudian. Lihat baik-baik, kata Allah tingkatkan takwa. Ini wujudnya semua turunan bentuknya disebut dengan silmi. Silmi nanti menunjukkan manfaat dari perbuatan itu. Nanti saya turunkan lebih jauh supaya tidak terlampau panjang. Yang paling penting, turun nanti perintah. Takwanya disebutkan, imannya disebutkan, rinciannya disebutkan. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 dulu saja. Ya, dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin, tingkatkan takwa. Orang takwa disebut muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas silmi. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, tunaikan semua perintahnya. Diminta salat, yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Nanti disebutkan apa manfaat dari amal semua ini, nanti ada turunan-turunannya. Silmi kafah. Teruskan. Lihat sini, kalau Anda mengerjakan semua turunan ini, pekerjaannya ditunaikan dengan benar, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan, maka apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Kalau kita menjadi muslim yang baik, mengerjakan semua perintah-perintah berupa pekerjaannya, kemudian komitmen dijaga sampai wafat, masuk kemudian ke dalam perintah itu secara menyeluruh, apa yang Anda dapatkan? Pemberian Allah ketika mengerjakan itu dengan total disebut dengan salam namanya. Buka Quran surah ke-19 ayat 11 sampai 15. Khususnya di ayat ke-15-nya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini keterangan di akhir setelah Allah meminta Nabi Yahya alaihissalam untuk menunaikan sifat-sifat silmi dalam bentuk amalan-amalan. Kata Allah, ya Yahya khudzil kitab. Alkitab sekarang disebut dengan di masa Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran. Nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Khudhil kitab. Ayo ambil sebagai pedoman. Kalau kita Al-Quran, ambil pedoman, praktekkan. Biquwah, dengan semangat, dengan kuat. Fa'atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kata Allah, kalau ada orang berislam dengan benar, dijaga sampai kembali kepada Allah, betul keislamannya, benar dipraktekkan dalam kehidupan dunianya, maka kata Allah, saya jamin dia akan mendapatkan salam di 3 kehidupan. 1, yauma wulida, saat dia hidup di dunia, Allah berikan salam. 2, wa yauma yamutu, saat wafat saya pertahankan kemuliaan itu. Wa yauma yub'atsu hayya, saat kembali kepadaku, maka aku akan berikan anugerah lebih baik daripada dunia dan alam kubur. Apa itu salam? Maaf, ketenangan, kedamaian, yang hebat kemajuan dalam berkehidupan. Silahkan cek, bukankah orang jahiliyah sebelum masuk Islam tertinggal? Tidak punya peradaban, akhlaknya tidak punya, jauh dikungkungi oleh Romawi, dikangkangi oleh Persia, kanan kirinya diikat, tidak punya peradaban, jauh. Setelah masuk Islam, muslim, mengerjakan sebuah perintah, diminta salat, minta zakat, puasa, infak, bangun masjid, bangun. Apa yang terjadi? Naik status menjadi khairu ummah,
Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah. Kenapa disebut dengan khaira ummah? Karena bisa menghadirkan hal yang sebelumnya tidak didapatkan. Apakah orang jahiliyah kemudian bertransformasi? Ya. Dari yang tidak punya akhlak jadi orang paling berakhlak. Dari orang yang paling tertinggal jadi paling maju. Bukankah pada satu kemajuan dicapai? Romawi ditaklukkan, Persia dikalahkan. Hebatnya konsep ini dibawa ke Spanyol, Spanyol maju. Dibawa ke Baghdad, Baghdad maju. Dibawa ke Nusantara, Nusantara maju. Jangan salah, abad ke-7. Saat kemudian hijrah ke Ethiopia itu, rajanya Najasyi itu melakukan ekspedisi ke Cina. Sebagian sahabat ada yang ikut mampir di Nusantara, tepatnya di Baros, singgah 414 km dari kota Medan. Singgah di situ, menyampaikan risalah Islam. Wujudnya apa? Wawasan Nusantara, kalau bicara itu lebih luas lagi. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rakhine sukunya Rohingya dan sebagainya. Apa Anda pikir kemudian mereka ketika berislam tidak maju? Maju. Kerajaan Banten aja mata uangnya ditemukan di Inggris. Baru Banten mata uangnya ditemukan di Inggris. Anda bisa bayangkan bagaimana kemajuan didapatkan pada saat itu. Nah, dan di antara 1 menit itu, kalau kita bingkai semua bingkai ajaran tadi dengan sebuah bingkai yang khusus, maka semua bingkainya, frame dari semua ajaran tadi, namanya dirubah menjadi Islam. Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil. Jadi bingkainya, frame besarnya disebut dengan Islam. Orangnya muslim, pekerjaannya komitmen Islam tuh muslimun pegang sampai dengan kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan salam semua jalan-jalan kemajuan, keselamatan, kebaikan sampai pulang kepada Allah. Di kuburannya ada nikmat yang lebih besar daripada dunia. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Saya mau berikan rahasia kepada Anda. Saking nikmatnya mendapatkan salam di kuburan, sampai kata Al-Quran, banyak orang berkata pada saat itu akan kembali kepada saudaranya, mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Apa kalimat itu? Yang kalau diucapkan mereka akan berlomba untuk segera kemudian menyusul ke dalamnya. Kalimat apakah itu? Itu yang kita dengar setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.